Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sejarawan Channel yang membahas kisah seputar para pahlawan nasional. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Sultan Hasanuddin, yaitu Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Di daerah Sulawesi Selatan terdapat beberapa kerajaan antara lain Goa, Talu, Boni, dan Sopeng. Di kerajaan-kerajaan itu yang paling besar dan berpengaruh ialah Goa. Kerajaan Goa terletak dari 9 kerajaan kecil, masing-masing mempunyai kepala atau raja sendiri yang disebut Kareng. Kesembilan kerajaan kecil itu kemudian mengadakan persekutuan. Mereka menggabungkan diri ke dalam kerajaan Goa dengan raja yang pertama bernama Tatuma Nurung. Kesembilan penguasa kerajaan kecil tadi menjadi pengabdi yang kemudian berubah menjadi 9 pembawa panji. Mereka kemudian mendirikan istana untuk Tuma Nurung. Istana itu dinamai Tuma Lete, yang berarti tidak layu. Istana itu dibuat dari tiang-tiang kayu yang kuat serta tidak mudah lapuk dan layu. Daerah istana ini terkenal dengan nama Tumalite. Sampai sekarang masih dianggap sebagai tanah atau darah asli Goa asli. Di bawah pemerintahan Raja ke-9, Goa yang bernama Tumaparisi, kerajaan ini mengalami perkembangan dan kemajuan. Ia berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Di bawah pemerintahan raja ini, aksara Makassar diciptakan oleh Sahban dan kerajaan Goa yang bernama Daeng Tamu Rate. Sejak itulah orang-orang Goa mulai mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam kerajaannya. Pada zaman Raja Tumaparisi, rakyat Goa mengalami kemakmuran dan kemajuan. Ia membuat benteng yang mengelilingi ibu kota kerajaan Goa. Ibu kota kerajaan Goa disebut Sombaupu. Kota itu kuat sekali karena dikelilingi oleh benteng-benteng. Benteng ini mampu menahan serangan musuh. Benteng pada waktu itu merupakan tulang punggung suatu kerajaan. Dengan jatuhnya benteng, maka jatuhlah pula kerajaan yang bersangkutan. Benteng yang terkenal yang didirikan oleh Tumaparisi adalah benteng Sombaupu. Di samping itu benteng lain juga didirikan. Benteng-benteng ini mampu menahan serangan musuh baik yang datang dari laut maupun dari darat. Kerajaan yang kuat harus mempunyai benteng yang kuat. Demikian keyakinan Raja Tumaparisi. Pada zaman pemerintahan Raja Tumaparisi, kerajaan Goa dan Talu dapat dipersatukan. Dua kerajaan ini sebenarnya merupakan kerajaan kembar. Raja Talu diangkat menjadi Mangkubumi atau Perdana Menteri Kerajaan Goa. Kedua kerajaan yang bersatu itu makin kuat dan makin berwibawa. Setelah Raja Tumaparisi wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Tumi Palangga, Raja yang ke-10. Raja ini juga giat memperluas dan mengembangkan kerajaan-kerajaannya. Beliau juga berupaya memajukan kerajaan Goa. Pada suatu hari, ia memindahkan alat-alat yang penting ke dalam benteng. Beliau berkata, seandainya pecah perang, benda-benda itu akan selamat. Tumi Palangga juga membuat timbangan dacin, anak timbangan, dan sejenis takaran yang disebut gantang. Ia berusaha keras memperkuat pertahanan negara. Beliau mengatur barisan-barisan meriam dalam benteng-benteng yang besar. Pada zaman Raja Tumi Palangga, orang Makassar sudah pandai membuat mesiu untuk peluru bedil dan meriam. Mereka juga mahir mencampur dan melebur emas. Benteng-benteng juga banyak yang dibangun pada zaman ini, antara lain Benteng Makassar yang sangat terkenal. Benteng ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pertahanan kerajaan. Raja Goa makin kuat. Dalam pemerintahan Tumi Palangga, datanglah seorang asing yang bernama Nakoda Bonang. Ia segera menghadap Raja Goa dan berkata, "Tuanku, perkenalkanlah, kami tinggal di kerajaan Goa. Kami datang menghadap tuanku mewakili banyak golongan. Kami adalah wakil pedagang dan perantau di negeri tuanku yang berdagangan dari Pahang, Patani, Campa, Johar, Jawa, dan Minangkabau." Raja Tumi Palangga menjawab, "Maksud yang baik itu saya terima dengan baik pula. Saya senang kehadiran kalian di sini. Hendaknya kalian berusaha keras supaya perdagangan maju. Demikianlah pula biaya masuk dan biaya keluar dapat diatur dengan saksama. Lagi pula juga harus
dijaga supaya pedagang dapat berusaha dengan aman, dapat kesulitan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nahkoda Bonang berkata, "Baik tuanku, akan kami patuhi semua peraturan di negara Goa ini." Hubungan kerajaan Goa dengan dunia luar menjadi makin kuat. Banyak perantau dan orang-orang asing yang menetap di kerajaan Goa. Kerajaan Goa mengalami kemakmuran, kemajuan, dan perkembangan yang pesat. Perdagangan makin maju. Sebagai kerajaan pesisir, perdagangan merupakan aktivitas penting bagi kelanjutan pemerintah. Di bawah pemerintahan raja berikutnya, usaha memajukan dan mengembangkan kerajaan terus dilanjutkan. Pada zaman pemerintahan Raja Goa yang ke-15, agama Islam mulai masuk ke kerajaan Goa. Masuknya agama Islam karena adanya hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Setelah itu, secara bertahap agama Islam mulai menyebarkan di seluruh kerajaan Goa. Puncak dari usaha pengislaman itu terjadi pada tahun 1605. Pada waktu itu, Raja Goa yang bernama Imangga Ranggi memeluk agama Islam secara resmi. Yang mengislamkannya ialah Abdul Makinun Khotib Tunggal, yang kemudian terkenal dengan sebutan Datuk Ri Bandang. Beliau berasal dari Minangkabau. Sebelumnya, Raja Talu yang merangkap sebagai Minangkubumi Kerajaan Goa telah pula masuk Islam. Setelah itu mulailah rakyat berbondong-bondong memeluk agama Islam. Raja Imanggarangi mulai mengubah namanya menjadi Sultan Alauddin yang memerintah dari tahun 1593 sampai dengan 1639. Kerajaan Goa kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam di daerah Sulawesi Selatan. Raja Goa dengan giat mulai mengajak raja-raja di Sulawesi Selatan untuk menerima ajaran Islam. Beliau menggunakan jalan damai, akan tetapi kadang-kadang terpaksa pula dipakainya jalan kekerasan terhadap beberapa raja lainnya. Kerajaan Goa tampil sebagai penyebar ajaran ini. Pada tahun 1626, seluruh rakyat Sulawesi Selatan telah memeluk agama Islam berkat usaha dari kerajaan Goa. Pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin merupakan zaman gemilang bagi kerajaan Goa. Benteng-benteng disempurnakan, armada kapal laut ditambah jumlahnya. Kerajaan Goa mempunyai banyak kapal perang dan kapal dagang. Goa itu kerajaan laut, armada dagang dan angkatan lautnya harus kuat. Memang pada masa itu kerajaan Goa merupakan suatu kerajaan yang kuat dan besar di Indonesia bagian timur. Tidak saja di Sulawesi Selatan, tetapi di luar wilayah itu kerajaan Goa disegani dan dihormati. Perahu-perahu Makassar yang membawa panji-panji kerajaan Goa dihormati dan disegani, baik oleh lawan maupun kawan. Dengan perahu-perahu yang lincah dan laju, mereka mengarungi lautan Nusantara. Mereka terkenal sebagai pelaut yang ulung dan gagah berani. Hubungan Makassar dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia sangat baik. Makassar bersikap sebagai sahabat dan keluarga. Negara itu berjanji untuk tidak saling menyerang dengan Banten, Malaka, dan Maluku. Dengan raja-raja Indonesia lainnya, Makassar, Goa selalu menempuh jalan damai dan menyelesaikan suatu persoalan. Maksudnya adalah untuk menghindari perang antar sesama mereka yang menguntungkan musuh dari luar. Sebagai kerajaan besar di Indonesia Timur, Goa Makassar juga mengadakan hubungan dengan luar negeri. Waktu itu, Makassar telah berhubungan dengan gubernur Spanyol di Manila, Raja Muda Portugis di Goa, India, dan Raja Makkah di Saudi Arabia. Hubungan dengan luar negeri tetap dijalani selama negeri yang bersangkutan menghormati kedaulatan Makassar dan tidak mengganggu agama Islam. Setiap pedagang boleh berlabuh di Makassar untuk menjual barang-barangnya dan membeli barang-barang di pelabuhan. Pada waktu itu Makassar mencapai zaman keemasan, perdagangan maju, kesejahteraan meningkat, dan pertahanan sangat kuat. Sebaliknya, pedagang-pedagang Makassar juga bebas berusaha di seluruh pelabuhan Nusantara. Pada waktu itu, kompeni Belanda telah muncul di perairan Indonesia. Mereka telah memiliki armada kuat dan kekuasaan yang besar. Kompeni telah berhasil melumpuhkan kerajaan Mataram di Jawa Tengah yang terletak di daerah pedalaman. Kerajaan Mataram memang tidak mempunyai armada yang kuat, sementara itu Belanda sangat tangkas menghadapi kekuatan armada lainnya. Pada waktu itu, kerajaan laut yang kuat di Indonesia ialah Aceh dan Banten di Indonesia bagian barat. Makassar, Goa di daerah Indonesia Timur, Indonesia bagian timur. Di kalangan Belanda di Batavia timbul keinginan untuk memecah belah kerajaan-kerajaan tersebut. Kompeni harus melemahkan kerajaan-kerajaan laut itu sebab mereka merugikan perdagangan Belanda. Kompeni harus mengadu domba kerajaan-kerajaan itu.
Sebaliknya, Makassar sendiri bersikap tenang. Sultan Alauddin berkata, kita akan tetap berhubungan dengan Belanda selama mereka masih menghormati kedaulatan negara kita. Pada suatu ketika, utusan Belanda menghadap Sultan sambil berkata, Tuanku, sebaiknya Belanda bersama Makassar menyerang Banda. Sultan Alauddin menjawab, itu sama sekali tidak mungkin. Makassar perjanjian dengan Belanda. Negara itu termasuk tetangga dan keluarga kami sendiri. Tidak baik berselisih antara kerajaan-kerajaan di Indonesia. Masih ada jalan lain, yaitu jalan damai dan musyawarah. Kami tidak akan berperang dengan anggota keluarga sendiri. Pada tahun 1639, Sultan Alauddin wafat. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Said yang memerintahkan dari tahun 1639 sampai dengan 1653. Di bawah pemerintahan raja ini, kerajaan luas semakin mengalami kemajuan. Hubungan dengan luar negeri makin luas. Sebaliknya, permusuhan dengan Belanda makin meningkat. Bahkan sering terjadi pemberontakan senjata yang membawa korban di kedua belah pihak. Sultan Muhammad Said adalah ayah dari Sultan Hasanuddin. Itu saja kisah dari Sultan Hasanuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.